tidak mungkin guru swasta akan masuk program ini kalau mereka bahagia dalam posisinya saat ini. Mereka artinya kalau tidak menerima uang di bawah UMR atau mungkin dia tidak senang, selalu ada motivasi kenapa guru swasta. Dan terus terang patut juga disebut suara dari guru swasta juga yang cukup penting, yang saya rasa belum diutarakan di sini mengenai hak mereka, bukan cuma hak yayasannya sama hak guru negeri honorer, tapi hak dan kebebasan mereka juga untuk mencari kesempatan yang lebih baik juga harus kita hargai. Walaupun posisi kami jelas untuk pertama memprioritaskan guru negeri di sekolah induknya. Anggaran DAU, kalau Ibu Bapak melihat tren penyusutan guru PNS tiap tahun, itu penyusutannya sangat besar. Kita mulai dari 1,3 juta di tahun 2019, ekspektasinya ya kalau tanpa tambahan itu penyusutannya sampai dengan 976.000 di tahun 2024, turun terus. Jadi yang nggak pernah dikalkulasi adalah itu bukan cuma naik terus, setiap tahun ada net outflow, keluar, pensiun, sakit, hal-hal lain gitu, meninggal, pensiun. Jadi itu adalah kalkulasi yang dilakukan kita gitu. Dan anggaran itu tentunya di masing-masing DAU memfaktorkan juga persentase, tentunya menurut opini saya memfaktorkan persentase berapa yang akan lulus apa tidak gitu, berdasarkan data perkiraan. Apapun situasinya, DAU naik apa turun, uang itu sudah dikunci hanya untuk P3K. Jadi mau tidak mau kita harus, untuk bisa melepaskan atau membuka anggaran itu, kita harus menyediakan formasi terbesar mungkin. Sekarang semua daerah sudah tahu kira-kira berapa persen yang akan lolos tes kita. Jadinya sekarang sudah tidak perlu nebak-nebak lagi. Jadi daerah bisa mengkalkulasikan sendiri, di masing-masing daerah mereka akan melihat, dan tidak ada, benar-benar tidak ada alasan ekonomik untuk tidak memastikan 100% formasi sekarang. Atau enggak uangnya rugi, numpuk aja terus di dalam DAU gitu, nggak bisa digunakan untuk yang lain. Jadi itu benar-benar harus dipolkan untuk formasi. Saya mungkin ingin klarifikasi sedikit mengenai ronde-ronde P3K. Mungkin ada tadi ada beberapa komen mengenai ini, tapi saya ingin menekankan sekali lagi, ini bukan ronde 3 selesai ya. Ini terus berulang-ulang. Tiap tahun kita akan ada 3 ronde, 2-3 ronde dan lain-lain. Ini adalah proses gitu. Kita mencapai ini, harapannya ya kita mencapai di 2024, tapi ini adalah ongoing proses yang akan terus kita laksanakan. Jadi bukan perjuangan guru-guru ini, Pak Fikri, kalau saya ilustrasikan dalam syair lagu itu seperti lagu padi, jadi kasih tak sampai gitu. Kalau lagu anak zaman now itu dari Leondra, jadinya apa, pesan terakhir gitu. Karena nah, karena perjuangannya yang tulus, kecintaannya yang cukup luar biasa dalam mencerdaskan anak-anak bangsa sebagai pemegang estafet perjuangan bangsa, walaupun digantung, dikasih harapan, ditarik lagi, tetap setia kekeh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk membawa anak bangsa ke masa kecerahan Indonesia dan bisa mendorong Indonesia menggapai masa keemasan di 100 tahun kemerdekaan. Saya mengucapkan aplaus dan juga terima kasih kepada orang-orang tua saya semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili generasi milenial, jadinya agak sedikit terganggu kalau melihat pejabat pemerintah yang dalam berpikir, bertindak, berperilaku itu hanya sebagai corong undang-undang. Jadi kalau ngomong sesuatu, kebijakan itu hanya berdasarkan undang-undang, yang akhirnya menyampingkan hal-hal yang terkandung makna-makna yang baik, realita yang terbangun dalam kehidupan. Kita pahami dari kecil, kita selalu dipupuk, diingatkan yang nggak bisa dirubah itu hanya kitab suci. Artinya apa? Permasalahan yang terjadi hari ini, kita haruslah memberi kebijakan-kebijakan yang menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Itu yang harusnya. Dari data, Pak Fikri, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa 5 tahun
dari masa kita menjabat 2019 sampai 2013 itu akan terjadi pensiun guru itu sebanyak 375.546. Artinya apa? Iya, sampai 2023 itu. 2023. Jadinya tahapan 1, tahapan 2 itu masih kurang. Apalagi kalau tahun depan benar-benar tidak ada lagi guru honorer. Kan gitu. Artinya sudah sepantasnya seluruh guru honorer itu diangkat menjadi guru P3K. Itu sudah sepantasnya. Kalau tidak, kita akan darurat pendidikan. Karena kita masa keemasan bangsa, kita harus mempersiapkan para pendidik-pendidik untuk bisa mendidik anak-anak bangsa kita yang akan memegang estafet perjuangan bangsa. Karena apa? Masa keemasan Indonesia di 100 tahun kemerdekaan, kalau hari ini mereka kelas 1 SD, artinya mereka nanti akan usia 30 tahun lebih. Artinya mereka lah yang akan melanjutkan tongkat estafet bangsa. Jadinya perlu kita dorong, Pak Fikri, bahwa jadinya lolos kemarin itu tahap 1, tahap 2 itu tidak mengurangi pensiunnya guru. Artinya apa? Kekurangan guru itu masih lebar sekali. Nah, ini harus kita dorong, mudah-mudahan perjuangan kita bersama, pola pikir kita semua bisa selaras dan bisa memberikan suatu kebijakan yang bisa memberikan Indonesia masa keemasan di 2045. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, mudah-mudahan cinta ini akan berbalas. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gagasan itu secara normatif memang mendasarkan pada regulasi yang ada, ya. Bahwa tenaga honorer ini sejak tahun 2018 itu sudah tidak diperkenankan lagi. Namun faktanya di pemerintah daerah itu masih tersisa cukup banyak. Makanya Komisi 2 mendorong kepada Menpan RB untuk memberikan ruang agar karir yang bersangkutan selama mengabdi menjadi tenaga honor punya kesempatan menjadi ASN. Regulasi yang diatur di Undang-Undang ASN itu kan memberikan kesempatan untuk tes P3K. Maka rekrutmen P3K ini Komisi 2 meminta kepada Menpan untuk memprioritaskan tenaga honor ini punya kesempatan untuk mendapatkan akses itu, dan sudah dilakukan dengan pola passing grade yang sudah disesuaikan dengan masa kerja, usia dan sebagainya. Itu memiliki poin-poin yang tidak sama dengan pola rekrutmen PNS. Nah, itu menurut saya sebagai kesempatan bagi tenaga honor untuk direkrut menjadi ASN. Adapun target Menpan untuk tahun 2023 sudah tuntas, ya tentu ini tidak bisa dilepaskan dari kemampuan anggaran negara. Karena konsekuensinya merekrut ASN juga harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran. Nah, kalau memang itu menjadi bagian yang sudah dipersiapkan, ya tentu kami Komisi 2 akan mendukung. Karena sejak awal nasib tenaga honor ini harus memiliki kepastian status gitu ya. Jangan sampai tenaga honor ini diterlantarkan, tidak diberi kesempatan, yang pada gilirannya dia kehilangan kesempatan. Ya kalau memang perhitungan dari data Menpan itu diprediksikan 2023 itu sudah bisa tercover semua, ya tentu kita akan dukung gitu loh. Karena tenaga honor ini kan juga akan dikejar dengan usianya, ya dah. Semakin tidak terrekrut dengan kesempatan P3K, dia semakin kehilangan kesempatan. Maka harapan saya kalau memang Menpan ini betul-betul serius untuk menuntaskan status tenaga honor yang menjadi ASN, ya mari kita dukung dengan kebijakan yang konkret, ketersediaan anggaran yang cukup, sehingga pada gilirannya masyarakat akan tahu bahwa kebijakan ini memang pro kepada kepentingan mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian memang diatur bahwasanya pegawai honor itu dibolehkan kalau itu diperlukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota atau gubernur, dibolehkan.
Tapi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, istilah PNS itu berganti dengan ASN. Pegawai honor ditiadakan. ASN itu jelmaan dari PNS zaman dulu, namanya aparatur sipil negara. Dan aparatur sipil negara ini hanya ada dua saja di dalam itu. Pertama PNS, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Nah, itu aja dua jenisnya.